Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Gabriel Fredrik Silaban dengan ujung 5051 dari kelas L1. Pada video kali ini, saya akan membuat video tutorial suhu permukaan laut dengan grudge. Jadi, sebelum masuk ke tutorial, saya mau menjelaskan sedikit mengenai mengenai suhu permukaan laut menggunakan grudge. Jadi, SPL menggunakan grudge biasanya digunakan untuk menampilkan, memvisualisasikan, dan menganalisis data suhu laut pada lapisan permukaan. Nah, fungsi dari grudge-nya ini sendiri untuk analisis SST itu biasanya untuk menampilkan peta sebaran suhu permukaan laut, melihat perubahan suhu dari waktu ke waktu, membuat kontur atau shading suhu, dan menganalisis hubungan suhu dengan parameter lain seperti angin atau arus laut. Untuk langkah-langkahnya itu, kita akan mencobanya, di mana pertama sekali itu kita akan pergi ke Copernicus Data Store, Climate Data Store, kemudian kita masuk ke dataset. Di sini kita pilih yang era 5 hourly data on single levels from 1940 to present. Nah, di sini kita harus login terlebih dahulu. Nah, jika sudah login, kita pergi ke download. Di sini kita pilih reanalysis. Kemudian pada variabelnya kita pilih sea surface temperature. Di temperature and pressure-nya juga kita pilih sea surface temperature. Dan kita scroll lagi sampai ke bawah. Untuk tahun kita terserah pilih salah satu tahun saja. Semisal di sini saya memilih tahun 2024. Nah, untuk bulannya pilih salah satu saja. Saya misal pilih bulan Oktober. Kemudian untuk D-nya hari tanggal kita pilih satu saja. Misal saya pilih tanggal 20. Kemudian untuk time-nya ini kita select all. Nah, untuk geographical area kita pilih subregion extraction, kemudian kita masukkan titik koordinat di pulau kita. Misal saya memakai goods. Di sini saya mengambil pulau kajian Pulau Nias. Jadi di sini kita ambil titik koordinatnya, kita masukkan, sesuaikan utara dengan utara, timur dengan timur, selatan dengan selatan, dan barat dengan barat. Kesalin. Oke, jika sudah, ini data formatnya kita pilih NetGDF. Untuk download formatnya kita pilih yang zip, kemudian submit form. Nah, di sini kita tunggu saja dia lagi membaca data kita. Nanti jika sudah sukses bisa di-download seperti ini contoh yang di bawah yang telah saya download. Jika sudah terdownload datanya, kita bisa masuk langsung ke Grudge. Di sini kita langsung ketik enter. Nah, di sini pada yang tampilan keduanya ini kita minimize saja. Nah, untuk pertama itu kita akan mengetikkan SDF open spasi. Di sini kita drag data yang tadi. Kita drag masukkan. Jika sudah, kita enter. Nah, akan tampilannya seperti ini, ada codingan-codingannya. Jika sudah, kita bisa mengetikkan lagi set. Oke, jika sudah kita mengetikkan set loan, spasi, kemudian kita pergi lagi ke grudge tadi untuk mengambil longitude-nya. Longitude, di mana kita mengambil dari angka yang terkecil dahulu, yaitu dari barat. Kita
copy paste, kemudian spasi, masukkan yang satunya lagi. Jika sudah, kita enter saja. Selanjutnya itu kita ketikkan lagi set lat spasi, kita masukkan titik koordinat longitudenya dari angka yang terkecil dahulu. Teman-teman bisa menyesuaikannya ya, tidak harus terpaku ke saya karena di sini yang paling terkecilnya itu pertama selatan. Nah, jika sudah, kita enter. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengetikkan set gx out shaded. Oke, jika sudah, kita enter. Di sini kita ketikkan lagi set mpdset virus. Kita enter. Di sini kita ketikkan lagi set csmooth on. Kemudian kita enter. Langkah selanjutnya kita ketikkan lagi d set minus 273. Jika sudah, kita langsung enter. Oke, di sini tulisannya error. Mengapa error? Karena dikarenakan saya mengetiknya itu typo. Jadi diusahakan teman-teman jangan typo. Di sini kita ketikkan ulang yaitu D SST minus 273. Kemudian enter. Nah, jika sudah benar, dia akan muncul codingan seperti ini yang berwarna ungu itu bertuliskan warning. Kemudian kita lanjut lagi ketikkan Cibarn, kemudian enter. Lalu kita ketik lagi draw xlab temperatur buka kurung C tutup kurung enter. Nah, di sini saya typo lagi, jadi usahakan harus betul-betul teliti supaya tidak terjadi error. Temperatur. Nah, jika sudah, langkah terakhirnya itu, jika sudah, kita ketik lagi langkah terakhir yaitu untuk menghasilkan atau ya menghasilkan tampilan dari si SST-nya itu kita menyuruh untuk mengeprintnya. Ketik print prim spasi C buka SC titik 2 strip. Nah, di sini sebelum kita lanjut, kita buat dulu terlebih dahulu format tempat yang akan hasil outputnya itu keluar. Misal saya pilih di PC ini, di lokal. Sini saya sudah membuat namanya itu, nama filenya Meteor 4. Jadi teman-teman menyesuaikan untuk namanya ini harus benar-benar pastikan di huruf besar atau ada pakai spasi, itu harus sama dengan nama file dan nanti yang mau kita masukkan. Sini misal saya simpan di sini Meteor 4, kita ketik Meteor 4 strip titik png white. Jika sudah, kita enter. Nah, ini sudah selesai untuk langkah-langkahnya. Bagaimana untuk melihat hasilnya? Kita pergi ke file manager kita. Di tempat penyimpanan tadi kita buka. Nah, ini sudah terlihat. Nah, ini merupakan hasil dari si temperatur salinitas di Pulau Nias. Oke, bagaimana cara membaca peta tersebut? Jadi ini bisa kita baca sebenarnya petanya dengan menggunakan papan skala yang ada di sebelah kanan kita, di mana pada papan skalanya menunjukkan suhu terendahnya itu berada di skala 29,4 dan pada bagian suhu tertingginya itu mencapai 30,2. Di sebelah kiri ini merupakan longitudenya, di mana semakin ke utara atau semakin ke atas itu nilai longitudenya akan semakin besar. Di sini merupakan keterangan temperatur. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita baca dari sebelah utara. Di sini suhunya itu bermacam-macam, tetapi pada bagian utara, bagian sini itu dia berwarna warna apa ini? Warna orange kecoklatan, di mana itu pada suhu 30.
pada suhu 30, yang artinya itu suhu di situ lumayan panas, dan ada yang berwarna merah menginjak 30,1 ke atas. Yang artinya pada di daerah ini temperaturnya itu tinggi atau panas. Sedangkan pada bagian bawah atau bagian timur bisa kita lihat ini berwarna kuning. Di ini berwarna kuning sekitar 29,9 derajat hingga 29, yang ini hingga 29,6, kemudian kembali lagi ke 29,9, di mana yang artinya pada bagian bawah, pada bagian selatan itu suhunya relatif menurun. Tidak dengan pada bagian yang utara itu suhunya itu relatif lebih tinggi dibanding yang timur. Sedangkan pada bagian dibanding pada bagian selatan. Sedangkan pada bagian timur Sedangkan pada bagian timur ini warnanya itu warna hijau toska, berkisar antara 29,7, yang artinya berada di range range tengah, yang artinya tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. Sedangkan pada bagian barat itu berwarna kuning, yang artinya di atas 29,9 derajat Celcius, yang artinya suhunya itu mendekati ke panas atau mendekati ke suhunya meningkat. Jadi itu dia tutorial suhu permukaan laut menggunakan grudge, dan juga cara membaca hasil dari petanya, visualisasi petanya menggunakan grudge tadi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.